Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Halo sahabat Kapas, di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Widodo Purwanto, dalam program Kapas, Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan sangat menarik dengan judul Opa Oma Tetap Romantis. Jalan-jalan ke kota Paris, jangan lupa membeli lumpia. Oma-opa tetap romantis, bahagia hingga lanjut usia. Bagaimana agar opa dan oma tetap romantis dan penuh cinta hingga lanjut usia? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita, malam hari ini sudah hadir bersama saya di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu Pendeta Dr. Venci Lumowa dan Ibu Desi Lumowa Jenal MLS. Memiliki begitu banyak pengalaman dalam pelayanan, Pendeta Dr. Venci Lumowa dan Ibu Desi Lumowa Jenal telah memasuki masa purna bakti saat ini. Namun sebelum memasuki masa purna bakti, Pendeta Lumowa pernah bertugas sebagai dosen dan dekan Fakultas Filsafat Universitas Kelabat, serta pernah melayani sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan Gereja Masa Advent Hari ke-7 Uniconference Indonesia Kawasan Timur. Memiliki latar belakang sebagai perawat, Ibu Desi Lumowa Jenal pernah bertugas sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Kelabat dan juga pernah melayani sebagai Direktur Pelayanan Rumah Tangga dan Anak-anak Gereja Masa Advent Hari ke-7 Uniconference Indonesia Kawasan Timur. Keluarga Pendeta Lumowa Jenal saat ini sudah memasuki tahun pernikahan yang ke-52 tahun dan Allah telah mengaruniakan 3 orang putra-putri serta 7 orang cucu. Baik, mari kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Shalom Pendeta Venci Lumowa dan Ibu. Selamat malam, Shalom. Senang sekali boleh berjumpa di program Kapas pada malam hari ini. Apa kabarnya? Tentu baik. Baik. Sehat ya? Sehat. Puji nama Tuhan. Walaupun Sehat-sehatnya orang tua. sehat-sehatnya orang tua. Walaupun masih sibuk dalam pelayanan tugas mengajar di Universitas Kelabat, tetapi telah boleh hadir bersama dengan saya melalui program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Baik, Pendeta dan Ibu, kita akan memulaikan diskusi malam hari ini, namun kita akan buka di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Engkau telah tibakan kami pada malam hari ini bertemu di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kami percaya semua itu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami memohon tuntunan Tuhan menjadi bagian kami, khususnya narasumber kami, keluarga Pendeta Lumowa Jenal, ketika mereka akan membagikan informasi-informasi rohani sehubungan dengan topik malam hari ini. Kepada mereka Tuhan beri hikmat dan akal budi sehingga boleh membekali, mengedukasi sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikan program kami. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, Pendeta Venci Lumowa dan Ibu, topik kita malam hari ini adalah Opa Oma Tetap Romantis. Kira-kira mengapa topik ini penting untuk kita bicarakan? Silakan. Ya, banyak sekali rumah tangga modern sekarang ini yang umurnya tidak panjang. Jarang sekali ada orang ulang tahun ke-50 dari pernikahan, sudah jarang sekali. Ya.
itu karena mungkin mereka tidak berapa lagi mengingat akan komitmen waktu pernikahan ya. Atau bisa jadi lupa cinta yang mula-mula. Mungkin lupa karena kurang diceritakan ulang kan. Ya. Jadi di pernikahan kita angkat sumpah untuk tetap setia sampai maut menceraikan. Betul, betul. Tapi biasanya tidak sampai maut menceraikan, sudah diceraikan terlebih dulu. Jadi belum sampai lanjut usia sudah tidak romantis lagi seperti semula ya. Jadi menjaga komitmen ini yang penting. Betul. Ya, karena kalau kurang setia kepada komitmen, akibatnya itu. Baik. Jadi ini penting ya karena sebab alasan tersebut ya. Baik, terima kasih Pendeta Lumoa. Sebelum kita lanjut berbincang tentang opa oma tetap romantis ini, kira-kira apa sih definisi dari lansia atau lanjut usia itu sendiri? Bolehkah dijelaskan Pendeta dan Ibu? Mungkin saya jelaskan. Ya, silakan. Tanggal 29 Mei yang baru-baru ini adalah Hari Lansia, Hari Nasional Lansia untuk lansia. Dan biasanya dirayakan oleh orang yang tua-tua. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada definisi. Definisi daripada lansia menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1998 ini mengenai kesejahteraan lansia. Jadi definisi mereka tentang lansia ini ialah mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Oh, 60 tahun sudah memasuki masa lansia ya. Tapi ada juga definisi yang disebut yang menurut WHO ya ini tahun 2013 dikatakan WHO membagi jadi 4 kriteria itu lansia. Yang pertama ialah yang kita sebut dengan middle age, yaitu umur 45 sampai 54 tahun. Kemudian yang berikut ialah lansia yang kita sebut dengan elderly, yaitu 55 sampai 65 tahun. Kemudian ada lansia muda yang disebut young old. Mungkin kita sudah mendengar sekarang itu istilah yold ya, itu young old sebetulnya, young old ya. Itu usia 66 sampai 74 tahun. Dan yang keempat, yang terakhir ialah lansia tua. Lansia tua itu yang disebut dengan old ya. 75 sampai 90 tahun. Wah. Jadi ada klasifikasinya ya. Ya, kalau menurut WHO dibagi 4. Tapi kalau Undang-Undang Republik Indonesia hanya sampai di atas 60 tahun. 60 sudah lansia. Baik. Dan ada tambahan mungkin? Diproyeksikan bahwa oleh Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia diperkirakan presentasi penduduk lansia yang sekarang ini 10,7% penduduk Indonesia akan meningkat menjadi 12,5%, seperdelapan dari penduduk Indonesia pada tahun 5 tahun kemudian, 5 tahun kemudian nanti. Dan nanti pada 2030 akan menjadi 14% lebih. 14% ya? Ya, pertambahannya. Ya, pertambahan. Dan pada nanti 2040 akan menjadi 18,3% penduduk Indonesia pada kategori lansia. Ini berarti bahwa orang lansia semakin banyak. Kenapa? Karena mungkin gaya hidup sekarang lebih modern, lebih baik, lebih sehat. Maka itu life expectancy atau harapan hidup menjadi lebih panjang. Ya. WHO juga di tahun 2019 disebut begini, the number of people aged 90 years and older was about 1 billion. Wow. 1 billion. This number will increase to 1.4 billion
by 2030. Dan 2,1 billion pada 2060. Sekali lagi ini karena kehidupan manusia sekarang ini lebih modern, lebih tahu menjaga kesehatan, Ya. maka itu life expectancy-nya Lebih atau panjang, harapan hidupnya lebih baik. Ya. Baik. Jadi itu definisinya dan ada statistik ya. Ya, statistik menyatakan Perkirakan bahwa tahun sekian akan pertambahannya lebih Cepat. banyak, lebih cepat lagi ya. ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu sudah menjelaskan definisinya. Nah sekarang saya penasaran, kira-kira perubahan apa saja yang pada umumnya terjadi bila seseorang, katakanlah suami dan istri, memasuki masa lanjut usia. Itu ya, silakan. Mengenai perubahan-perubahan mungkin Mrs. yang lekan. Ya, silakan. Biasanya perubahan kognitif, ya. Sebetulnya hampir seluruh tubuh ini ada perubahannya, baik sosial, baik emosi, fisik, ya ada. Tapi yang kelihatan, yang orang bisa tahu, dia sudah tua, biasanya dari ini apa kognitif, ya, ingatannya. Oh, iya. Kadang-kadang yang baru-baru dia lupa, tapi yang dulu-dulu dia ingat. Salah satu itu. Cepat lupa ya. Daya dibilang. ingat, cepat lupa. Tapi yang dulu-dulu dia masih ingat. Itu yang sebabnya, sekarang. itu sebabnya kita orang pakai catatan begini. Nah, seperti dulu-dulu. Dulu-dulu boleh rekam, Rekam ya. tapi sekarang enggak bisa lagi. Enggak lama lupa. Betul. Itu gejala lansia. Iya, betul. Dan ini mempengaruhi kehidupan suami istri atau tidak? Tentu. Tentu. Ya. Awas yang dulu-dulu disimpan-simpan mau keluar. Di hari tua. Sementara yang baru bisa lekas lupa. Bisa lekas lupa ya. Jadi itu perubahan. Jadi, dia kalau orang-orang masih parubaya atau di bawah parubaya, berkhotbah pendeta misalnya, Ya. kalau dia berkhotbah banyak sekali pengalaman sendiri, Ya. itu tanda-tanda ketuaan. Betul. Tanda-tanda Saya setuju. ketuaan dengan- sedang menimpa sama dia. Jadi yang lebih ingat yang dialami pada waktu dulu ya. Jadi ini Ya, tanda-tanda tanda-tanda. perubahan sudah masuki masa lanjut Iya. usia ya. Baik, terima kasih. Kita akan berbincang lebih panjang, Ya. tapi puji Tuhan, sahabat Kapas kita memiliki topik yang sangat menarik dan jarang sekali dibicarakan tentang kehidupan romantis atau kehidupan cinta Opa dan Oma. Sahabat Kapas, Pendeta Lumua dan Ibu, kita akan jeda sejenak setelah yang satu ini. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Opa Oma tetap romantis. Baik, kalau tadi sudah dijelaskan tentang perubahan kognitif ya, yang menjadi tanda bahwa orang itu sudah memasuki lanjut usia. Kira-kira ada perubahan yang lain secara umum yang bisa terlihat Iya, dan masih dialami banyak oleh orang lagi. tua? Masih banyak lagi perubahan-perubahan. Ya. Antara lain yang disebut perubahan geriatri. Dan biasa dikenal dengan geriatri syndrome. Geriatri sindrom ya. Geriatri itu adalah lansia sendiri. Lansia itu sendiri. Kata lain ada sindrom lansia. Sindrom lah ya. Ya. Dan sifatnya ini menahun. Menahun dan tanpa gejala yang khusus. Bagian dari proses penuaan itu sendiri. Proses penuaan ya. Ya, yaitu penurunan fungsi-fungsi organ. Banyak organ yang menurun fungsinya. Ya. Ya, betul.
Misalnya ada, saya catat di sini beberapa organ yang menurun fungsinya. Yang disebut pertama inkontinensia. Inkontinensia yaitu gangguan urin dan tinja. Tidak dapat menahan kencing ataupun BAB. Ya. Itu gejala lansia. Ya. Tapi ilmu kedokteran sudah bisa mengobatinya. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti ini, maka boleh konsultasi dokter Dokter, ya. dengan cepat. Kemudian ada gangguan tidur. Sulit tidur dan mudah terbangun, dan sekali terbangun tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Ya. Itu tuh ada kesulitan tidur. Dan akibatnya ialah pagi-pagi merasa lesu, capek sekali, mengantuk di jam 9 pagi. Jam 9. Ya, sangat mengantuk. Dan seperti tadi pagi saja, ya, kita siapkan materi ini, saya mesti bilang sama ibu, minta maaf saya mau tidur dulu, saya tidak bisa berpikir, ngantuk. Itu pengalaman nyata lansia. Lansia ya. Ya. Saya sadar ketika baca ini, memang begitu saya. Lansia. Selain gangguan tidur, ada juga yang disebut demensia. Demensia ini penurunan daya ingat, lupa. Dan karena dia kekurangan daya ingat, maka kurang bisa bersosialisasi. Oh. Ya. Dan itu mempengaruhi kehidupan sosialnya. Iya. Sulit jalani kegiatan sehari-hari dan erat hubungannya dengan depresi. Ya. Karena dia akan rasa masalah kalau ada tujuan yang tidak tercapai, padahal karena dia tidak mampu ingat. Sudah tua ya, menurun tua. Demensia tadi. Ya. Dan satu lagi ialah delirium, istilah-istilah kedokteran sebenarnya ini. Maka itu kita tidak mau campur banyak tentang cara mengobati, serahkan sama dokter. Delirium ini rasa bingung yang parah tiba-tiba. Bingung parah tiba-tiba. Disertai gelisah dan cemas. Itu bahaya. Itu tuh delirium. Delirium. Sukar dimengerti, tapi kalau sudah tua akan alami sendiri itu. Iya. Ya. Selain itu ada gangguan keseimbangan. Mudah jatuh karena keseimbangan hilang, kekuatan fisik jadi melemah, sulit dijaga keseimbangannya, ya. Gampang jatuh. Maka dianjurkan kepada orang-orang lansia yang punya lansia seperti ini, yang sudah mengalami gangguan keseimbangan ini, sebaiknya dia mesti atur, jaga baik-baik rumahnya, space-nya dan lain-lain, karena gampang jatuh. Bukan sedikit orang yang dengar cerita cuma jatuh di kamar mandi. Iya, betul. Hati-hati, licin sedikit ke kamar mandi, gampang jatuh dia itu. Dan banyak yang begitu, mati di kamar mandi. Ya. Jadi harus hati-hati. Itu. Dan mungkin Ibu Lumawa akan teruskan. Ada lagi gangguan lain. Yang biasanya yang kita dengar itu osteoporosis. Itu sebabnya orang tua katakan, aduh lutut so payah. Nah itu karena cairan cairan untuk pelumas di kaki ini sudah mulai hilang. Karena itu alami. Jadi itu sudah biasa. Itu sebabnya harus berhati-hati. Kalau orang tua itu jangan sampai jatuh. Kalau sampai jatuh, akibatnya akan fatal. Ya. Betul. Kemudian kondisi lain juga, pendengaran.
pendengaran orang bilang so mulai antena so enggak terlalu bagus. Jadi kurang terlalu mendengar. Itu sebabnya komunikasi itu penting karena kadang-kadang apa yang kita bicarakan ya jawabannya lain karena pendengaran yang kurang. Selain pendengaran juga biasanya penglihatan. Jadi mata itu sudah mulai kabur, apalagi kalau ada katarak ya. Jadi kalau boleh dioperasi ya operasi. Begitu juga dengan gangguan seksual. Karena sudah menurun itu fungsi-fungsi dalam tubuh, jadi terdapat gangguan seksual. Nah, pada impotensi biasanya pada laki-laki itu jadi impotensi ya, tidak bisa ereksi lagi. Kemudian bagi wanita itu vagina sudah tidak ada pelumas, jadi kering. Itu sebabnya mereka jarang sekali kalau mau apa itu namanya tim Swiss ya, susah. Ya, bagaimana dengan kulit? Kulit juga jadi keriput. Itu sebabnya orang katakan kalau sudah tua itu top. Apa itu top? Tua, ompong dan peot ya. Karena memang kulit-kulit kita juga tidak seindah waktu kita masih muda ya. Kemudian rontok rambut, kemudian daya tahan juga melemah. Begitu juga ini dengan sistem apa namanya ini ya, sistem digestive system. Biasanya mereka cepat apa istilahnya itu tatigo, ya cepat keselak. Nah, itulah yang biasanya menjadi kelemahan-kelemahan untuk orang tua atau lansia. Baik, terima kasih. Iya, pengalaman saya tentang itu pengalaman sendiri. Makan baik-baik, tiba-tiba tatigo. Nah, biasa begitu dulu. Tapi setelah kita pelajari tentang gangguan-gangguan di hari tua, itu salah satunya, maka harus mengerti saja. Iya, gitu. Betul. Ya. Dan kalau bercerita banyak sekali tanya apa? Saya tidak mendengar. Mendengar betul, lain kali miskomunikasi terjadi. Karena pendengaran yang sudah berubah. Ya. Baik. Jadi harap mengerti kalau orang tua banyak tanya apa, karena memang mereka punya sudah menurun ya. Sudah menurun. Fungsi-fungsi organ tubuh sudah menurun. Ya. Melemah. Baik, terima kasih. Sudah jelas sekali ya tentang perubahan. Dan saat ini dari perubahan-perubahan saya sudah bisa membayangkan ya bahwa pasti ini membawa masalah, tantangan di dalam kehidupan suami istri di masa yang sudah lanjut usia. Kira-kira apakah masih ada ketertarikan romantik pada suami istri yang sudah memasuki lanjut usia, masa lanjut usia? Silakan. Apakah masih ada atau tidak? Harus ada dan mesti ada. Romantisme di rumah tangga, itulah kehidupan berumah tangga, mesti ada romantis. Ya. Kenapa? Dan romantis itu harus didapat dari pasangannya sendiri. Bukan pasangan orang lain. Mengapa? Karena orang lansia secara alami dia semakin sepi. Teman-teman sebayanya mulai berkurang. Meninggal. Kenalan-kenalannya berkurang. Yeah. Orang-orang yang dia tahu persis, yang biasa menghormati dia, tidak ada lagi. Teman bercerita soal, ya, kalau orang tua bertemu, biasanya mereka punya cerita tentang ada curhat mengenai pengalaman sakit-sakit di hari tua. Mereka punya kebanggaan katanya adalah penderitaan. Ya. Tapi mau ceritakan ke siapa lagi? Semakin berkurang. Saya ingat satu oma, cuma cerita tetangga lain. Rumah tinggi di muka jalan dan dekat kubur. Tiap kali orang membawa orang mati ke kubur, dia di tangga mengatakan, Tuhan, kenapa lupa akan pak kita? Semua pergi semua di teman-teman. Kurang dia belum. Ya. Jadi kasihan kesepian. Nah karena kesepian itu, maka
perlu pasangannya yang masih ada itu harus lebih romantis gitu, itu maksudnya. Dan menurut Gupta dan kawan-kawannya tahun 2015 mengatakan bahwa pasangan lansia masih perlu hubungan romantis. Masih perlu. Apa hubungan romantisnya itu yang harus didefinisikan dulu. Oke. Baik, jadi poinnya adalah walaupun lanjut usia suami istri harus dan perlu untuk tetap romantis. Tapi mesti didefinisikan Definisi. dulu. Romantis itu bukan berujung atau bermuara kepada sexual relationship. Bukan. Jadi kalau kita katakan perlu itu Perlu ya. sangat perlu. Pasangan lansia perlu hubungan romantis, yaitu saling mengasihi, melakukan kegiatan secara bersama-sama, ya, saling menghormati, saling peduli, dan saling jaga, saling menjadi sahabat. Itu hubungan romantisnya Di masa lanjut usia. manusia hari tua, manula. Ya. Selain itu, Aziza tahun 2010 menambahkan apa itu romantis di lansia, yaitu memprioritaskan keluarga. Komunikasi antara anggota keluarga harus lebih diintensifkan. Anggota keluarga termasuk anak-anak, cucu-cucu, ya. Disitulah tempat mereka. Saling pengertian, saling sabar antara suami istri yang sudah tua, yang sudah tuli sedikit, buta sedikit, ya, saling percaya, ya, hormati pendapat pasangan, saling cinta dan saling sayang, ya. Bersyukur, selalu bersyukur kepada Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan berikan. Walaupun harus ada kerja keras, ulet, tidak mudah putus asa, sabar, dan lain-lain. Tapi itu semuanya ada kualitas-kualitas yang boleh ditambahkan. Ya. Ya. Sementara itu ada lagi Rahmiati dalam bukunya Pengaribuan 2016 menambahkan emosi kasih sayang dan kelembutan menimbulkan keintiman dan kepercayaan dalam jalinan hubungan. Jadi tetap ada. Kita katakan romantisme harus ada. Walaupun harus diartikan bahwa tidak selalu bermuara kepada sexual relationship. Ya. Betul. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah romantisme berkeluarga di Lanjut lansia. usia. Dan itu sudah teralami ya. Sudah tua. Sudah tua tetap lebih saling ini bekerja sama, pengertian, saling mengisi satu dengan yang lain ya. Apalagi kami sudah di batas yang WHO katakan memang old. Sudah di old. 76, 75 sampai 90-an. Lansia tua lagi. Baik, kalau begitu, kalau memang masih perlu, pertanyaannya sekarang adalah mengapa banyak pasangan yang sudah lanjut usia kemudian tidak lagi menunjukkan romantisme seperti yang tadi dijelaskan oleh Pendeta Lumowa. Mungkin kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang ya. Ya. Romantisme yang bermuara ke tim Swiss, ya, hubungan intim suami istri sangat sedikit yang masih tersisa di hari tua. Sedikit. Tapi ada penelitian melalui pengamatan dan wawancara. 3 pasangan lansia. Singkatnya ialah ada 1 dari 3 pasangan ini masih ada tim Swiss. Tapi tidak selancar seperti dulu, masih muda. Tapi ada. Artinya kalau ada jarang. Oh ya, jarang ya. Ya, itu artinya. Kalau romantik
seperti yang di atas tadi kita sudah katakan tadi, kalau romantis seperti itu banyak. Jadi mengapa tidak romantis? Tidak romantis itu barangkali saya ceritakan pengalaman orang tua di Alkitab. Ingatkan Abraham dan Sarah. Sekolah sahabat belum lama. Ya, betul. Ya. Seumur berapa lantas dapat anak terakhir mereka, anak Ishak? 90 dengan 89. 100. Itu 100. Ismail 86. Ismail itu, tapi ini Ishak 100. 90 dan 100. 90 dan 100. Betul-betul sudah lansia tua. Ya. Lansia tua. Dan ketika malaikat katakan tahun depan akan melahirkan anak, Sarah tertawa. Iya, iya. Tertawa artinya kemustahilan. Nah, kenapa? Dia katakan saya tidak ada gairah lagi. Gairah itu berkaitan dengan hubungan seks kan. Tidak ada gairah. Satu lagi, tidak ada birahi lagi. Iya. Lantas dia kunci dengan sudah loyo. Sudah bukan loyo, sudah layu. Layu. Ya. Sudah layu. Jadi secara alami begitu manusia. Dalam usia lansia seperti itu alami. Tapi mereka dapat anak Ishak. Nah itu bukan karena kekuatan fisik mereka saja. Tapi karena ada janji. Dia anak perjanjian. Betul. Yang digenapi atau dipenuhi oleh Allah sendiri. Walaupun mereka secara fisik tidak mampu, alami, secara fisik tidak mampu, tapi Tuhan sanggupkan. Jadi secara alami tidak bisa lagi. Betul, betul. Secara alami. Memang jadi sudah. jangan kita ambil contoh seperti itu, nanti 99 mau cari anak lagi. Jadi sudah nature-nya ya. Nature-nya Nature begitu manusia. tidak bisa lagi. Maka mereka ketawa. Baik, Ya. baik. Tetapi karena Tuhan janji ya dia bertanggung jawab untuk menggenapi janjinya kan. Betul. Ya. Dan nah, kalau istilah sekarang Abraham dengan Sarah itu tidak ada libido lagi. Tahu kan? Jadi sudah Apa sangat libido itu? tua ya. Sangat tua. Jadi sekali lagi itu kalau mereka punya anak, mereka ada berseks, tentu mereka punya anak karena seks. Ya. Ya, ada berseks tetapi sudah tidak lagi seperti alami. Iya, betul, betul. Karena itu adalah anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab untuk memenuhi janjinya. Baik. Ya, saya kira Jadi itulah yang penting ya, berarti karena romantisnya ada ada tapi tidak lagi merujuk kepada hubungan intim atau hubungan seksual lagi ya. Dan kalau itu dipaksakan maka mungkin sudah sangat berkurang. Jarang tadi pendeta katakan ya. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pendeta Dr. Fenci Lumoa dan Ibu yang sudah membagikan informasi yang sangat penting tentang romantisme di masa tua ya, Opa dan Oma. Sahabat Kapas, jangan beranjak dulu karena sesudah ini kita akan memasuki segmen yang ketiga dari program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita sudah tiba di segmen yang terakhir dari program diskusi kita pada malam hari ini. Pendeta Fenci Lumoa dan Ibu, kira-kira apa kategori romantis bagi orang yang tua? Apakah masih bucin yang istilah orang muda sekarang sering gaungkan ya? Silakan.
istilah prokem sekarang yaitu bucin. Itu biasanya untuk anak-anak muda. Apalagi bagi mereka yang baru jatuh cinta. Iya, betul. Tapi kami orang-orang tua ini bukan jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Jadi mungkin ya, mungkin juga tidak kalau untuk saya. Yanya ialah karena kita selalu berdua kemana-mana ya. Melakukan apa, karena sudah janji waktu komitmen dulu, waktu menikah. Kami akan janji setia, biarpun dia sakit, biarpun dia pakai tongkat, tetap akan bersama-sama. Jadi bukan bucin lagi. Tapi komitmen ya tadi. Tapi karena komitmen, mungkin juga ada ya bucin sedikit. Tapi tidak seperti orang muda yang baru jatuh cinta. Ya, bucin dalam arti baku cari. Tapi sesadiki baku cari ada di mana dia ya? Iya. Ya. Tanya-tanya. Memang ada di mana kan? Selalu ada ya. Dulu enggak begitu. Oh gitu ya. Dulu mempercayakan kepada masing-masing kemandirian. Ya. Biar dia mandiri sendiri. Ya. Betul. Apa yang dia buat itu selalu baik, percaya saja begitu. Ya. Tapi sekarang lebih concern, lebih peduli. Wah, luar biasa ini ya. Itu namanya bucin. Jadi justru lebih indah dalam bucin Takut celaka, jangan. ala lansia. Bucin ala lansia begitu. Bukan bucin buta muda. cinta dan budak cinta. Budak cinta. Nah, bukan. Budak cinta itu cinta buta. Betul. Nah, tapi bucin ini lebih saling merindukan satu di yang lain. Wah. Itu lebih tua, lebih manis rasanya. Seperti madu lebih tua, lebih manis. Begitu juga perkawinan. Ya. Betul. Jadi asal kita pelihara saja komunikasi yang baik dalam rumah tangga, maka kita akan alami bucin puber kedua. Dan orang muda sekarang mereka akan bilang, wah penjelasan ini so sweet. Baik, lantas saya penasaran pendeta, karena pendeta katakan ini bucin ya, dalam versi orang tua, terdengar seperti lebih romantis. Kira-kira apa yang opa oma atau suami istri di lanjut usia harus lakukan agar tetap menjaga romantisme dan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan cinta? Kira-kira apa saja yang perlu dilakukan? Silakan pendeta dan ibu. Nah, barangkali kalau tentang itu kita bertanya di Alkitab kan. Dan kalau tempat bertanya di Alkitab yang paling penting tanya sama Yesus. Yesus yang ciptakan keluarga kan. Ya. Dan Yesus katakan sebagai puncak dari semua khotbahnya ialah aku beri kepada kamu hukum yang baru. Yohanes 13 ayat 34. Yaitu hendaklah kamu saling mengasihi. Saling mengasihi itu paling pas dipraktikkan antara suami istri sampai tua. Ya. Yeah. Dan cara mengasihinya diberikan juga. Yaitu dikatakan sama seperti aku mengasihi kamu. Jadi contohi cara Yesus mengasihi. Dan cara Yesus mengasihi yang paling sederhana ialah dia mampu berkorban demi cinta. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengatakan diberikannya anaknya yang tunggal. Dan bukan cuma Allah yang memberikan itu, tapi Yesus memberi diri sendiri. Menjadi korban bagi keselamatan orang banyak kan. Jadi itulah rahasianya, suka berkorban, mengalah untuk keselamatan orang lain. Untuk pasangan suami istri, jangan saling menang-menangan, tetapi mengalah. Nah, dan sendirinya maka semua konflik akan selesai. Betul. Dan nanti konflik tidak akan selesai kalau masing-masing keras kan. Ya. Tapi kalau satu di antaranya saja mengalah untuk menang. Ya. Betul. Ya. Demikianlah maka rumah tangganya bisa terpelihara baik. Penuh cinta. Jadi Ya? satunya hukum ialah hukum ke-13.
Bukan 10 hukum, hukum 11, hukum ke-11. Hukum ke-11 yaitu ialah hukum baru aku berikan padamu. Yaitu saling mengasihi. Baik. Nah, kata saling mengasihi maksud Yesus adalah untuk semua orang, tetapi paling baik dipraktekkan dalam Di unit. hubungan suami istri, ya, sampai lansia, sampai tua. Itu barangkali rahasia bucinnya. Baik. Terima kasih. Ibu mungkin ada tambahan? Haruslah tenggang rasa, saling memaafkan. Karena dalam setiap tahap ini perubahan selalu ada. Ya, jadi memang itu tenggang rasa, memaafkan sangat perlu dalam kehidupan keluarga. Untuk jaga Lebih itu. tua sebetulnya kita harus lebih baku sayang. Karena cuman itu Amin. teman yang terdekat. Kalau kita ada boleh juga ada teman-teman lain, tapi suami dan istri seharusnya mereka itulah yang paling dekat, saling menguatkan, saling berbaku sayang, komunikasikan, ya. Ya, Rasul Paulus tambahkan dalam Filipi 2 ayat 4. Katanya begini, janganlah tiap orang hanya perhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, yaitu suami atau istri. Jadi kalau istri, perhatikan dulu kepentingan suami. Kalau suami, perhatikan dulu kepentingan istri baru diri sendiri. Betul. Itu hukum Alkitab itu. Ya. Dan semakin tua berumah tangga, semakin bijaksana. Ini ayat seringkali dikutip orang dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 dan 12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Ini lansia tua ini. Ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi derita-derita tadi yang disebutkan tadi itu di muka tadi, Ya, itu yang dicerita-ceritakan. betul. Kalau saya bercerita tentang pengalaman sakit-sakit saya, wah luar biasa. Ada asam urat lah, ada sakit jantung, pernah operasi jantung, ya macam-macam. Dan nanti lawan bicara lagi kan cerita DP bagian sama. Ya. Dompet kebanggaan ialah kesukaran. Tetapi ayat 12 mengatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami demikian, Amin. hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kalau menghitung-hitung umur pernikahan dan lain-lain itu bagus untuk menjadi lebih bijaksana. Ya. Jadi menghitung-hitung hari untuk bersyukur. Dan kalau kita bersyukur untuk umur hari-hari kita itu, kita katanya semakin bijaksana. Jadi semakin tua semakin bijaksana. Bagaimana mengatasi masalah di rumah tangga. Betul. Karena itu tidak bisa dapat di sekolah. Betul. Ya, kalau di sekolah selalu tamat dulu baru kasih ijazah toh. Tapi kalau di rumah tangga lain, ijazah so kasih baru sekolah. Ya. Sekolah seumur hidup kan? Betul, betul. Jadi ijazah so kasih, DP sertifikat kaya yang so kasih. Baru mau masuk sekolah seumur hidup. Jadi semakin lama semakin bijak. Semakin dalam lama berumah semakin tangga. bijak, semakin mengasihi satu dengan yang lain ya. Tentu. Itulah prinsip-prinsip Alkitab tentang kehidupan lansia. Baik. Ya. Terima kasih pendeta dan ibu, jelas sekali dan sangat menginspirasi ini ya. Untuk kalau didengar sahabat-sahabat Kapas, mereka tentunya akan mempersiapkan rumah tangga mereka sampai di lanjut usia. Sampai angka pernikahan, usia pernikahan mereka akan berlanjut terus dalam kebahagiaan. Terima kasih sekali lagi pendeta Lumoa dan ibu. Nah, ada pertanyaan yang masuk dari sahabat Kapas. Ya. Tapi mungkin tadi sudah sempat disinggung. Apakah masih ada ketertarikan seksual antara opa dan oma? Silakan. Ini pertanyaan dari audiens ya. Romantis tetap ada. Seksual juga ada tapi kurang sekali. Kurang Kurang sekali. Ya. Tadi saya katakan 1 dari 2 ada sekali-sekali. Ya. 1 dari 3. Ya. Ya. Jadi tapi itu lumrah dan itu
alamiah. Alamiah. Kalau tidak saling tertarik lagi dengan penarikan-penarikan seksual. Ya. Tetapi ada penarikan-penarikan kepribadian. Kepribadiannya lain dengan orang lain. Bandingkan dengan dia istri saya dengan istri orang, lebih baik istri saya dong. Dan lain-lain ya. Karena kita sudah kenal kepribadiannya. Iya. Ya, orang lain belum dikenal. Mungkin kenal sebagai cantik barangkali, atau ada dia punya kepribadian yang menarik, tapi belum tentu itu baru lihat pandangan mata, belum kau alami. Tapi dengan istri sendiri atau suami sendiri sudah dialami sekian lama. Saling mengerti satu dengan lain. Ya. Betul. Itulah pentingnya kehidupan, semakin lama semakin manis dalam kehidupan berumah tangga. Amin. Baik, terima kasih. Jadi kalaupun pertanyaan ini sudah ditanyakan, sudah terjawab ya. Bahwa hanya sedikit sekali ketertarikan seksual. Satu mungkin di antara 3 ya, atau bahkan lebih ya pendeta ya. Baik, terima kasih. Terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan. Dan sahabat Kapas, saya tahu mungkin masih ada banyak lagi pertanyaan tentang topik ini. Namun waktu kita sangat terbatas pada malam hari ini. Saya beri kesempatan kepada Pendeta Lumowa dan Ibu untuk closing statement. Oke. Kira-kira kalau ada closing statement untuk para sahabat Kapas, boleh disampaikan Pendeta dan Ibu. Pertama ialah tetap penuhi janjimu waktu menikah. Amin. Dan yang kedua, janjimu walaupun kau bertekad untuk penuhi, tapi tidak bisa sendirian. Harus dengan Tuhan pencipta pernikahan, yaitu melalui banyak doa. Banyak doa. Karena kalau setan merusakkan gerejanya di gereja Tuhan di atas dunia ini melalui rumah tangga, anak-anak dan lain-lain tidak terurus, dan lain semua rumah tangga semuanya. Maka itu belajarlah banyak berdoa di rumah tangga. Ada sebutan mengatakan, family that pray together stays together. Ya. Kalau keluarga biasa berdoa bersama, biasanya keluarga itu akan tahan Bersama hidup bersama-sama. Ya. di Tuhan. Ya. Mungkin Baik. Ibu mungkin saya boleh tambahkan silakan. sedikit. ya. Bagi orang-orang muda, nasihat saya, biarpun pikiran orang tua itu sudah pudar, sudah tidak lurus lagi ya, tapi tetap hormati mereka. Karena ada berkat yang diberikan Tuhan pada anak-anak yang menghormati orang tua. Amin. Sister White menyebutkan sekali itu. Ya. Dalam letter 102 ayat tahun 1910, walau mereka pada hari tuanya ingatan mulai pudar, namun hormati mereka dan Tuhan akan memberkati kamu, orang-orang yang lebih muda, yang menghormati orang tua. Amin. Ya. Jadi ini juga jadi pelajaran ya bagi orang-orang muda Ya, untuk menghormati mama papa mereka yang sudah memasuki masa lanjut usia. tentu, dan harus mengerti kenapa mereka begitu, karena sudah lansia, tidak lagi seperti dulu-dulu. Ya. Jadi harus banyak mengerti, saling mengerti satu dengan yang lain. Ya. Baik. Terima kasih. Puji Tuhan, Pendeta Fenci Lumowa, terima kasih untuk penjelasan yang sangat bermanfaat, sangat menginspirasi dan membawa pesan rohani bagi kita semua. Dan terima kasih sahabat Kapas yang sudah bergabung dengan kami di dalam program Kapas pada malam hari ini. Untuk menutup diskusi kita, bolehkah saya meminta kesediaan Pendeta Lumowa untuk mendoakan kita yang ada di studio maupun sahabat-sahabat kita yang menyaksikan program ini. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, terima kasih kesempatan hari ini kami memperbincangkan tentang rahasia keluarga yang sehat dan yang saling mencintai. Kami tahu Engkaulah arsitek rumah tangga yang memulaikan perkawinan di atas dunia ini antar manusia. Kiranya Engkau menyertai setiap keluarga umat-Mu di atas dunia ini, agar supaya mereka membentuk suatu persekutuan iman yang baik di dalam rumah tangga,
yang dijangkitkan kepada anak-anak mereka, kepada sahabat-sahabat mereka, dan nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan melalui keluarga-keluarga Kristen yang ada di dunia ini. Bapa di sorga, berkatilah pertemuan ini. Berkati juga semua peserta yang mendengarkan perbincangan ini. Kami bersyukur juga karena Engkau telah berkati kru dari media ini, sehingga telah melakukan tugas mereka dengan baik dan telah memberkati peralatannya berfungsi dengan baik sampai selesai. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami dan sempurnakan permohonan kami. Kami sembahkan semuanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Pendeta Venci Lumowa dan Ibu Desi Lumowa Janal sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua. Kami berharap Pendeta dan Ibu terus dipakai Tuhan dalam pelayanan, membagikan informasi rohani, membekali gereja Allah, umat-umat Tuhan, dan lebih khusus tetap berbahagia di masa usia pernikahan yang memasuki 52 tahun ya. Dan salam kami buat anak-anak dan cucu agar boleh tetap sukses dan berhasil di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan. Dengan demikian, berakhirlah sudah pertemuan kita dalam program Kapas malam hari ini. Dengan kami memohon tetap mengundang Anda sekalian untuk tetap bergabung dengan kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelis Media. Dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada waktu yang sama minggu depan. Terima kasih atas kesetiaan Anda untuk terus bergabung dengan kami. Jangan lupa juga saksikan program menarik lain dari Cornelius Media. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama. Sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Lumowa Janal, mengucapkan sampai berjumpa lagi. Salam Kapas.